apa ya? Kok di film-film sama seperti kita lihat kayak ada gambar-gambar apa gitu loh. Nggak ada kan? Maksudnya justru kayak seperti di film. Gue pikir kayak di film doang, cuman ya fantasi aja. Ternyata ada. Ada, dan itu kayak dikasih tahu ada bunga beracunnya gimana. Gue lupa, banyak hal yang gue dapet gitu loh dari ATI ke Mesir itu. Ujungnya kayak wah, di situ gue sadar kayak dunia itu luas banget. Kalau nggak bisa dipeluk sendirian, kita butuh rame-rame secara kasar untuk memecahkannya gimana gitu loh. Karena buat gue legenda Mesir, legenda Yunani ini patut harus dihitung juga. Karena kenapa? Buat gue legenda yang kreasi fantasi orang itu biasanya cuman sekedar tiba-tiba ya hiduplah seorang bla bla bla. Satu cerita lah. Tapi legenda Yunani dan legenda si Mesir ini selalu berawal dari awalnya manusia. Hai, selamat datang di channel kita lagi bareng aku Kadek Ayudia dan arkeolog andalan kita, Stella. Jadi kemarin kan kita udah ngobrol tentang mitologi Yunani nih. Nah kali ini kita ngobrolin mitologi Mesir, seru kali ya. Karena ternyata nggak kalah dramanya juga nih kayak mitologi di Yunani gitu. Nah kalau menurutku ya, kan aku juga lumayan nyari tahu nih tentang mitologi Mesir gitu. Nah ini tuh kayak kayak Game of Thrones gitu. Kayak misalnya kayak perebutan tahta lebih dan segala tragedi gitu ya. Kayak politik. Politik dan endingnya itu sangat-sangat anti klimaks gitu. Iya benar nggak jelas gitu sih. Nah, tapi aku nggak terlalu banyak tahu juga sih karena kan cuman lihat-lihat di YouTube atau lihat di Google aja kan. Nah, sementara Stella ini senang baca-baca kan. Ya kan kamu suka ini ya? Iya, sering baca-baca buku sejarah dan mitologi begituan. Nah, jadi tuh setahu aku ya mitologi itu kan cerita legenda ya. Iya. Dan ada di beberapa daerah di Yunani, terus di Mesir sama di Norway ya. Iya, Norwegia yang terkenal Thor, Ragnarok. Nah, kalau yang Mesir ini yang terkenal tuh Osiris gitu lah ya. Osiris. Ra, Set, Horus. Nah, sebelum kita ngobrolin banyak dan aku pengen tahu lebih dalam juga nih. Aku boleh nggak sih ceritain tentang kayak konsep kepercayaan Mesir kuno tuh gimana sih? Kalau orang Mesir kuno itu percaya kalau ada keseimbangan alam namanya Ma'at. Jadi itu adalah keteraturan. Nah di situ dewa sama manusia tuh harus kerjasama untuk menjaga keseimbangan itu. Kalau nggak akan jadi kehancuran dunia. Begitu. Kalau misalnya ada juga kan beberapa agama gitu kayak keseimbangan dunia itu dari manusia ke manusia, manusia ke lingkungan, manusia ke hewan. Iya semacam begitu. Semacam begitu. Karena mereka melambangkan chaos itu tuh sebagai ya dewa juga yang ada, yang suka nyerang lah ke ketertiban dunia gitu. Sorry, chaos ini siapa nih? Ya mungkin dewa-dewa yang jahat, tapi yang paling utama tuh Apopis, istilah Apopis atau Apep. Itu ini yang jahat? Yang jahat, dewa, Lord of Chaos ya disebutnya, dewa kehancuran. Tapi itu di dunia juga? Di dunia maksudnya apa? Maksudnya itu di dunia atau di alam semesta atau di mana? Maksudnya dia di alam semesta, orang Mesir percaya alam semesta. Kalau misalnya kamu ngomong kayak gitu, awal mula penciptaannya itu sendiri gimana sih? Menurut ini ya mitologi lah ya. Mitologinya ya. Ya pada awalnya bumi itu nggak ada, belum ada apapun. Yang ada tuh seperti primordial water, yang disebut Nu, N-U. Itu benar-benar kayak nggak ada kehidupan aja. Terus di situ tiba-tiba muncul kayak gundukan, tapi katanya menyerupai piramid. Piramid, terus sampai di puncaknya itu ada kayak teratai, bunga teratai. Bunga teratai itu memekar saat itu. Mekarnya sampai terang banget, sampai menerangi kegelapan gitu. Keluar di situ barulah Dewara pertama. Dewara, dewa matahari dalam berwujud burung falcon raksasa. Tapi ini aku masih nggak ngerti. Jadi kayak mereka ceritanya ya udah tiba-tiba tumbuh aja, terus tiba-tiba ada air, tiba-tiba ada itu. Emang kayak gitu ya? Iya, seperti itu. Sebetulnya mungkin ada penjelasannya kayak kosmos, apa kosmik, tapi kurang lebih ya nggak usah sedetail itu, pokoknya kurang lebih seperti itu. Oke. Nah muncullah si dewa pertama dewa pertama matahari. Si Ra itu. Dewa Ra itu. Terus udah gitu Dewa Ra kan sadar dia cuma hidup sendirian kan. Udah hidup sendirian.
dia dengan cara orang disebutnya di situ bersin sama meludah. Nggak tahu lah, udah pokoknya melahirkan tanpa berhubungan badan. Jadi dua menciptakan gitu menciptakan ya. Dewa Su tuh kayak dewa udara kering. Tefnut itu yang cewek, itu dia kelembapan, lebih lembab, udara lembab. Itu dia mewakili awal mula dunia. Nah di sini ya udah. Itu anaknya dia berarti? Iya, kan? anaknya dia. Tanpa ada istrinya juga? Enggak, dia buat langsung kayak kita mah kalau di Alkitab mah berfirman udah muncul gitu. Nah, habis itu kan punya keturunan tuh. Nah, jadi udah gitu Su dan Tefnut ini kan penasaran. Mau keliling dunia. Ya udah dia nyelam di air itu kan masih bentuknya dunia masuknya air gitu kan. Jadi maksudnya zaman dulu bentuknya dunia itu air full atau gimana? Air full kalau menurut mereka. Air full gitu. Terus mereka mulai berendam gitu ya kan, mereka jalan-jalan tuh duaan tapi hilang lama-lama kok kelamaan. Akhirnya dewaranya kan bingung kan, takut. Dia akhirnya ngirim matanya, dia copot. Ya itu maksudnya matanya dia terbang aja, dia cari anaknya ke seluruh dunia. Udah gitu lama banget itu katanya lama banget sampai akhirnya pas sudah kembali dewaranya sukacita sekali di situ. Kenapa? Sukacita kayak anaknya balik, anaknya pulang. Pulang sampai nangisnya tuh tetesan air matanya tuh nyentuh bumi. Terciptalah manusia. Oh wow. Terciptalah manusia gitu. Udah gitu kan. Nah ini dia yang orang dibilang Mata Horus kan. Matanya itu kan satu kan diambil kan, satu kan suruh buat nyari anaknya kan keliling dunia. Ini tumbuh di rongga mata ini tumbuh. Akhirnya kan yang mata kesatunya taruh mana saya udah ditempatin. Ya udah sama Ra karena sayang sama matanya taruh sini, taruh dahi. Jadi punya 3 mata. Jadi punya. Nah, itu makanya itulah mata yang bisa melihat segalanya. Oh wow. Itu mata. Menarik. Nanti kita ngebahas ini lebih dalam kali ya. Tapi kita ngomongin intinya dulu kali ya, cerita Mesir kunonya secara umum dulu ya. Nah, habis itu berarti masuk ke terciptanya manusia pada zaman itu ya. Nah, bisa diceritain lagi nggak? Nah, itu kan sudah Tefnut itu punya beranak cucu lah ya, punya anak itu Geb sama Nut. Nut ya, itu beda sama yang Nu ya. Ini Nut pakai NUT. Nut itu anaknya dari siapa? Su sama Tefnut ini anaknya Ra. Jadi kayak cucu lah, kayak cucu. Jadi kan udah otomatis. Sorry guys, ternyata lampunya mati tadi karena belum bayar IPL. Nah, jadi tadi kita sampai di Matak 3 ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mungkin bisa nggak sih diceritain, jadi siapa nih Raja Dewa pertama di Mesir? Kalau di Yunani itu kan Uranus. Yes. Kalau di sini itu Dewa Ra sendiri, jadi Firaun pertama Mesir. Iya. Dia konsepnya dia menjaga, itu yang tadi pertama aku bilang, Ma'at itu kan, ketertiban. Dia menjaga ketertiban di dunia ini supaya jangan kehancuran tuh menguasai dunia lagi. Karena sebetulnya kehancuran itu ada dewanya, dewa Apopes namanya, Apopis. Dalam bahasa Yunani, kalau itunya Apep kalau bahasa Mesirnya. Itu bentuknya ular raksasa, anggap aja kayak Midgard Serpent yang itu di Thor gitu kan, di legenda Norwegia. Gede, saking gedenya tuh bisa nelan matahari mulutnya. Bayangin tuh, berarti itu memang musuh setaranya Dewa Ra sih. Itu lambang kekacauan. Ini kayak udah di luar dari bumi ya, maksudnya ini kayak udah kayak di dimensi anggapnya dimensi lain aja lah, dimensi lain. Nah, terus kalau kayak gitu kondisi saat si Dewa Ra memimpin tuh kayak gimana? Sebetulnya bagus awal-awalnya. Cuman lama-lama kan aku di sini nggak ngerti ya, dia kok dewa bisa tua, tapi mungkin dia karena sudah umurnya udah terlalu lama ya, mungkin di sini dewanya tuh lama. Jadi kan sedikit kayak kalau orang udah tua tuh kayak ketinggalan zaman tuh apalah. Kalau aku bilang kayak kejayaannya tuh kayak berkurang lah istilahnya. Bahasanya ya kejayaannya berkurang. Jadi mulai di situ manusia tuh ngebelok. Nyembahnya Apopes itu, Apopis gitu. Itu iya. Aku manggilnya Apep aja ya, lebih gampang. Apep itu di situ marah Dewa Ra-nya. Nah, marahnya gimana? Dia akhirnya buat ini matanya, dia keluarin Dewi. Dewi berubah jadi dewinya Dewi perang. Dalam ini Dewi perang itu haus darah sekali. Jadi kayak Hulk ngamuk tuh begitu. Itu dia contohnya begitu, tapi ini Dewi. Dia kepala singa betina, dia badannya perempuan kan. Dia bantai semua manusia-manusia yang hidup. Dari sampai konon katanya yang selamat tuh bisa berendam, manusia yang selamat bisa berendam darah itu. Tapi udah itu karena udah nggak tega ya udah dibalikin lagi jadi matanya lagi. Seperti itu manusia-manusia yang selamat. Akhirnya ya udah seperti itu.
Sangat ini ya, membagongkan. Aku sebenarnya agak kayak di luar dari iya, kalau gitu, mitologi tuh nggak boleh pakai logika sih. Telan-telan aja gitu. Telan aja lah ya. Kayak gitu ceritanya. Yang buat itu bukan aku soalnya. Iya, menarik. Nah, oke, kalau gitu kita ngomongin Dewa Ra sendiri. Dia punya keturunan nggak setelah? Punya. Kan dari Su dan Tefnut itu yang tadi keliling-keliling dicari kan sama Mata. Itu punya anak. Punya anak tuh Geb sama Nut. Aku sebutnya nggak tahu, tapi ini aku baca dari bahasa Indonesia. Geb sama Nut itu Dewi Langit, kebalik sama Yunani. Kalau Geb itu bumi. Nah tadi itu mereka berdua tuh selalu begini, jadi langit dan bumi itu begini. Nyatu melulu. Akhirnya sama papahnya dipisahin sama Su kan, berarti dewa udara dipisahin. Jadi dewa Sunya berdiri di sini, makanya kita bisa ada jarak langit sama bumi begitu. Nah udah gitu ya punya anak. Nah itu yang dewa-dewa terkenal. Osiris, dewa kematian kan, akhirnya tuh dewa pertanian semua dia. Isis, Set, dewa kekacauan, Nephthys juga. Jadi 2 cewek 2 cowok. Nah itu pasangan Osiris sama Isis, Nephthys sama dan mereka malah nikah sama saudara sendiri. Oh iya, jangan ditanya kenapa itu begitu ceritanya. Iya, maksudnya seperti itu ya. Oh berarti kalau dihubungkan sama mitologi Yunani ini di zamannya Olympus ya? Berarti ya? Aku nggak tahu juga. Nggak tahu sih. Oh, oke. Cuma kita anggapnya sejaman aja ya. Mungkin ada berbeda sedikit 100 waktu, tapi kalau tepatnya nggak tahu timelinenya. Tapi generasinya sama apa nggak sih? Nggak tahu juga. Sama, mungkin sama ya. Mungkin sama. Oke. Nah, kenapa yang jadi raja tuh Osiris bukan si Set? Itu pertanyaannya aku juga nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu tiba-tiba. Karena Set itu kayaknya kalau aku bilang sih mereka tuh melambangkan sesuatu sifat kali ya. Kalau Set itu kehancuran. Gimana caranya mau memimpin kalau hancur kan? Kalau Osiris tuh dia lebih ke kedamaian. Nah, ini sebentar mau cerita dulu nggak perpindahan dari Ra ke Osiris. Nah, itu sebetulnya gini, Ra itu tuh dia udah curiga, dia takut. Aduh kalau saya punya keturunan ini berarti kekuasaan saya berakhir. Nah, makanya yang Dewi Langit sama si Nut sama si Geb sama si Geb itu Dewi Langit sama Dewa Bumi itu dipisahin kan. Sebetulnya nggak boleh punya keturunan, dilarang sama Ra-nya. Cuman ya keras kepala, akhirnya punya anak 4 itu. Nah 4 itu akhirnya karena terlalu kuat ya, mungkin mereka juga empatan hebat. Digulingin kekuasaan Ra-nya. Nah Ra-nya itu balik ke langit. Secara 12 jam dia mengelilingi matahari di atas. Nah di bawah dia masuk dunia bawah tanah. Nah, masuk 12 gerbang neraka lah kita sebutnya. Nah, itulah dia setiap malam dia selalu bertarungnya sama apa? Tiap malam. Siapa tuh? Si Ra. Tiap malam. Makanya kalau orang Mesir percaya kalau besok paginya mendung matahari nggak ada, gerhana, itu Apep yang menang. Nah, berarti kalau normal ya berarti Ra yang menang. Jadi 12 jam di sana, 12 jam di atas, 12 jam di bawah. Gitu. Menarik. Itu terus kalau yang di Osiris ini, nah ini Osiris ini ada yang buat peradaban Mesir. Memang ada beberapa mitologi juga bilang itu memang setuju kalau Osiris tuh kayak yang membuat, yang ngajarin bertani, menulis apa semua dia ya kayak film Eternal aja tuh yang ngajarin kan kayak Anunnaki gitu pengajaran. Yang membuat peradaban Mesir jadi berkembang. Ya kan manusia kan bodoh banget waktu itu kan. Jadi ya udah kayak masa-masa prasejarah kayak masih hidup di gua, ya diajarin kayak bertani, kayak bikin rumah apa segala. Nah itu adalah masa kemasan manusia. Di situ adalah masa kemasan manusia di Mesir lah khususnya. Iya. Nah kalau ditanya itu dewa-dewa kenapa Osiris yang berkuasa, karena aku bilang karena nggak mungkin Set kan. Yang 2 kan cewek kan. 2 cewek menjadi istrinya. Iya, masing-masing jadi istri kan. Osiris. Kalau si Set itu kan dia ke arahnya kehancuran, perang, badai. Nah dia cocoknya di padang gurun gitu, dan itu yang buat dia iri. Nah, ke next pertanyaannya adalah kenapa si Set ini bisa jealous sama Osiris kan? Kalau yang aku baca-baca tuh dia kayak cemburu banget lah sama si Osiris dan segala macam, sampai puncaknya dia pengen ngegulingin si Osiris atau pengen musnahin lah. Nah, bisa diceritain nggak? Ya kalau yang aku bilang tadi, jealousnya kenapa? Sebetulnya ya mungkin masih nggak terlalu gimana awal mulanya kan. Ya aku ceritain dari awal. Pokoknya Set itu
kebagian sebel, kebagiannya tuh dia nggak, tanahnya tandus, karena kebayang padang gurun kan, badai udah itu dewa badai ya udah lengkap lah. Kalau Osiris kan, kayak indah banget semuanya ya kan, air terus padang rumput semuanya, cemburu. Yang paling parah tuh dia selingkuh sama si Osirisnya ini, selingkuh sama Nephthys, sama istrinya. Iya. Nah hasil pernikahan itu jadinya Anubis. Anaknya kan? Anaknya, hasil perselingkuhan. Iya benar. Karena setahu aku si Set ini sama si siapa istrinya? Nephthys. Si Nephthys tuh nggak pernah saling sayang kan? Bahkan kayak mereka nggak pernah. Kayak gimana ya? Kayak nggak rukun lah gitu suami istri gitu. Dan dia jealous juga sama kehidupan rumah tangganya. Iya, gitu. Kayak drama. Kayak drama. Makanya akhirnya bisa selingkuh sama si istrinya Set ini tuh. Itu Nephthys-nya nggak sengaja jadi Isis. Oh, kenapa kok emang dia suka sama Osiris? Waktu itu gara-gara apa ya? Pokoknya aku nggak ngerti. Pokoknya dia mau selari dari Set, dari kemarahan Set, atau dia mau menyerupai Isis saat itu, menggantikan posisinya. Mungkin ada satu tempat gitu dia nggak ada, ya udah kayak aku, Kadek nggak ada ya aku berubah jadi Kadek gitu. Nah tapi ini dia lihat Isis, dia nggak, udah disetubui jadi Anubis. Iya itu menarik sih, itu ceritanya aneh tapi ya memang gitu. Aneh sih. Dan aku juga pernah dengar katanya karena si siapa istrinya, gue selalu lupa nama istrinya, Nephthys. Si Nephthys itu takut suaminya curiga, akhirnya dia kayak bikin suaminya untuk mabuk, dan akhirnya dia ya berubah sama istri gitu biar nggak dicurigain. Tapi si Set ini selalu curiga katanya kalau itu tuh bukan anak dia gitu. Kayak gitu sih. Kayak gitu ya, mungkin aja ya. Nah bisa lanjut ke apa namanya, hubungan yang gak akur ini tuh ujung-ujungnya gimana sih? Udah gitu di situ udah sebel banget Setnya kan. Ya kita sebutnya itu soalnya kayak kebawa perasaan juga sih aku ngerti sih perasaan Set sih, tapi Setnya jadi jatuhnya jahat kan. Jadi Setnya udah aku balas dendam aja kata Set. Ya udah. Yuk kita perjamuan ya saudara gitu kan. Itulah dikasih pas lagi perjamuan mewah gitu lah, raja kan. Dia di ke istananya Set. Ya udah tiba-tiba aneh, random ya, tiba-tiba dia tunjukin peti emas. Peti mati emas bagus banget. Ya kalau aku jadi Osiris tuh udah curiga sih. Cuman dia bilang gini, pokoknya kata Set, siapa yang cocok nih sama ukuran badannya boleh buat dia. Ya Osiris ya nggak tahu kenapa, mungkin karena saudara kali ya, masuk cocok ukurannya, anggap aja kayak ya cocok gitu badannya. Ya udah kita udah tahu ya apa yang jadi, ditutup paku, buang ke Sungai Nil. Hidup ya kan? Hidup ya, tapi kan ya mungkin karena itu kan benar peti buatan dewa kan beda kan, yang bisa bunuh dewa juga. Udah di situ katanya Isis istrinya tuh nangis banget. Nah itu makanya menyebabkan banjir tahunan di Sungai Nil. Makanya tangisan Isis itu dibilang gitu, banjir tahunan Sungai Nil. Dia cari, dicari sama Nephthys kan. Udah akur lah, mungkin walaupun ketahuan selingkuh sama suaminya, akur. Ketemu maksudnya ketemu jasadnya nih, peti matinya. Ketahuan sama Set. Udah dipotong badannya Osiris 42 bagian, disebar ke seluruh Mesir. Oke. Nah, udah gitu dia di situ Isis udah cari sama dibantu Anubis. Nah, di situ berhasil dikumpulin kan, kecuali satu katanya, ada satu yang ketinggalan dari 42 itu. Ada aku yang pernah baca ini. Satu itunya alat vitalnya dia. Nggak ketemu kan. Jadi emas, dibikin emas kan. Akhirnya sama Anubis udah sama kekuatan Isis dibikin jadi manusia utuh lagi kan. Cuman itu baru mumi pertama tuh adalah Osiris. Dikasih balsam apa dijadiin mumi ya. Akhirnya tapi udah itu Osirisnya kan nggak bisa lagi balik ke dunia orang hidup. Iya, nggak diterima lah ya, jadi pemimpin sana. Jadi udah dunia orang mati aja. Nah jadi gimana? Akhirnya mereka berdua punya anak namanya Horus. Horus juga kepalanya sama. Mereka ini siapa nih? Osiris sama Isis. Oh iya. Punya anak namanya Horus. Yang kepalanya benar mirip juga Falcon, juga mirip kayak Dewara. Maksudnya gimana kepalanya? Kepalanya kan kepala dewa Mesir kan separuhnya binatang, separuhnya. Iya. Itu juga sama Falcon juga. Horus. Nah Horus itu kan dikasih tau nih, ya udah diceritain kan, ya udah dia punya tekad, dia mau balas dendam Osiris kan, papahnya mau ngambil lagi kekuasaan bumi dari tangan Set. Ya begitu. Ya akhirnya mulailah mereka si Horus ini balas dendam ya. Iya, balas dendam. Tapi balas dendamnya juga harus ada aturan, nggak boleh itu dia, karena itu pamannya juga kan. Itu berhak juga dia sebetulnya. Akhirnya udah. Jadi kan si mamahnya si Iris ini ternyata kalau yang aku baca ya, dia tuh kayak berusaha menyembunyikan si Horus nih biar nggak ketahuan sama Set lah, biar nggak dibunuh gitu.
kalau sampai akhirnya dia udah besar dan dia mau balas dendam sama si Set ini, nah kamu bisa ceritain nggak tuh detail si Horusnya mau balas dendam sama Setnya? Jadi yang paling ininya ya, paling pentingnya tuh si Horusnya udah gede. Nah dia tapi di situ dia berlatih kan supaya jadi lebih kuat gitu kan. Tetap dia harus punya hikmah sendiri kan sebagai seorang dewa. Tapi dia nggak bisa ngambil tahta bumi Firaun begitu aja karena kan pamannya juga Set juga punya hak. Jadi akhirnya dia minta ke Dewara. Dewara tuh punya kayak kita mah kayak dewan para dewa. Jadi para dewa-dewa lain dia ketuanya kan. Dibilang ini saya mau. Tapi sebetulnya Ra itu maunya Set. Karena Set itu yang bantuin dia selama di ngebantuin Apep itu kan. Dia kuat, cukup kuat bisa menahan dewa Apep ini. Tapi ya udah katanya boleh. Pertama apa yang dilakukan tau nggak tantangannya? Keduanya berubah jadi Hippo, jadi kuda Nil. Suruh diam 3 bulan. Iya, 3 bulan udah gitu. Tapi waktu itu kejadian Horusnya ngomong ke mamanya, "Mah, ini kesempatan." Inin kepalanya gitu. Aku sebut gini aja kepalanya. Mamahnya nggak tega. Di situ katanya Horus marah. Inin mamahnya. Nah, tapi dewa yang kepala babun itu ya, dewa pengetahuan, dia langsung cepet-cepet ganti kepalanya sama sapi. Mamahnya sama sapi gitu. Jadi selamat. Terus ada lagi yang pokoknya yang itu perang 80 tahun. Iya. Si Horus sama sama Set itu sampai perang. Nah, sampai ada yang kejadian dia dicungkil matanya. Bisa nggak masuk nggak ini di YouTube ya? Jadi diambil matanya, dipotong 6 bagian. Ya kayak kue. Kayak 6 bagian udah. Kenapa dipotong ya? Nggak ngerti. Orang pada seneng potong-potong ya nggak ngerti. Potong 6 bagian, ketemu 5. Satunya dikasih kekuatan, maksudnya mungkin dikasih satu material khusus, bisa menyembuhkan di situ. Sama siapa yang dikasih? Sama Dewa Thoth. Ada 2 versi, satu Dewi Hathor, Dewi Cinta yang juga pasangannya Horus. Ada yang Thoth, tapi aku ambil yang Thoth aja di sini ya. Thoth ini, jadi dia kasih dia kekuatan, udah, jadi nyatu lagi matanya. Jadi dan itu yang namanya ini ya apa? Eye of Horus. Ya. Yang akhirnya dipakai untuk jimat dan menjadi lambang dari suatu organisasi. Iya, organisasi rahasia. Iya. Nanti aku mau ngajak Adam kesini nggak mas itu yuk. Tunggu bentar, ini baterainya mau habis. Iya. Pas dulu. Oke. Nah, lagi guys. Nyampe mana tadi? Eye of Horus itu. Eye of Horus, terus akhirnya gimana tuh? Masih berlanjut nggak? Iya, masih berlanjut, cuman ya cara-caranya kotor ya memang. Cara kotor banget, cuman intinya yang itu yang dikasih selada kan sama Isis. Pokoknya yang aku baca tuh seperti kayak ada ramuan sendiri. Ramuan sendiri yang berbahaya karena Isis itu memang jago magic sekali kan. Isis itu dibilang dewi yang punya banyak sekali pengetahuan, yang dia kebijaksanaannya melebihi ratusan dewa katanya. Nah, akhirnya dikasih itu, ya sudah dimakan, tubuhnya Setnya langsung kayak rusak di depan banyak orang. Nah, di situ dia ngeluarin seperti dis emas itu yang dimakan sama Dewa Thoth. Diambil sama Dewa Thoth. Nah, tapi di situ lah udah dia kalah. Benar-benar kalah. Akhirnya para dewa semua dipimpin Ra setuju Horus jadi raja Firaun Mesir selanjutnya. Udah gitu kalau Set ya ikut kakeknya mengarungi langit siang hari dan malam hari. Itu Set. Dan yang kalau ada petir itu tuh kenapa? Katanya ada kalau misalnya lagi ada petir berarti mereka lagi perang. Iya, lagi perang. Ya? Itu benar. Mereka lagi perang. Benar. Oh ya, salah. Dan ini aku nggak tahu benar apa enggak ya. Jadi sebelum yang kejadian Salada itu, aku tuh pernah lihat di Wikipedia juga. Jadi kayak katanya sih, jadi ada suatu momen si Set itu pingin balas dendam lah sama si siapa namanya? Horus. Dengan cara dia membawa alat kelamin yang si Osiris hilang itu, dia bawa itu racun, dan dia pas lagi tidur dia mau ngeracunin lah gitu. Tapi gak jadi karena si Horus tuh kebangun gitu kalau nggak salah. Nah, akhirnya nggak jadi mati tapi udah kena di tangannya gitu. Nah, pokoknya intinya mereka berantem lagi, terus si Horus tuh ke mamanya ngadu lah gitu. Terus mamanya secara random kayak di tangannya dipotong gitu. Tangannya si Horus, dan si racunnya itu
dimasukin ke saladanya yang menjadi balas dendam dari ISIS itu ternyata. Tapi aku nggak tahu benar apa enggak ya. Ada kan banyak versi. Banyak versi. Cuman aku yakin sih perang dewa 80 tahun ya pasti bertarung yang nggak kuat sama-sama kuat yang lama pakai cara kotor juga. Benar. Emang ada beberapa sih yang mungkin detail tapi nggak enak sih. Dan agak dark juga sih kita bahas ya. Potong-potong badan aja udah kayak aneh kan. Tapi endingnya lucu ya. Kalahnya karena salada itu dan merasa ini ya. Dilecehkan lah. Iya dilecehkan. Tapi saya pernah melecehkan si Horus juga sih. Maksudnya gimana? Pernah dilecehin Horus, tapi detailnya nggak tahu aku ya. Nah, aku mau tahu detail nih, lebih detail tentang yang mata tadi. Nah, itu kamu bisa jelasin lagi nggak? Apa yang kamu tahu lah tentang itu? Pokoknya yang aku tahu dua mata sih itu kan, satu mata Ra, satu mata Horus. Kalau mata Ra tuh yang lebih punya kemampuan melihat segalanya. Oke. Kalau Horus itu bedanya lebih penyembuh, lebih ke arah penyembuh. Tapi lambangnya beda ya kan? Iya, kalau Ra tuh lebih ada sayap ya matanya. Tapi kok kurang lebih juga sama sih, orang semua sebutnya Eye of Horus. Nggak gitu ya? sesuka hati sih, nggak semua orang ini. Itu berarti dipakai untuk jimat juga di masyarakat zaman itu? Jimat sama untuk ditaruh di kapal laut juga bisa buat penangkal bala gitu lah. Terus buat orang mati kadang buat Firaun di peti-peti mati gitu. Oke. Untuk proteksi. Aku pengen ngebahas ini juga sih, kayak masyarakat zaman itu tuh gimana sih ritualnya di saat itu. Cuman mungkin aku akan ngajak ke Adam nih, ntar lagi aku ajak ke sini. Tapi Stella nanti bisa ceritain kan soal maksudnya peradaban itu mereka ritualnya kayak gimana dan segala macam. Aku jawab sebisa aku aja. Iya. Kita ngobrol santai aja sih. Nah, terus ada nggak sih korelasinya mitologi dari Mesir ini sama di negara lain? Ada, waktu itu mitologi Yunani berhubungan sama mitologi Yunani. Itu menyangkut sama raja Mesir salah satunya. Yang tadi Narmer kan. Tapi kalau jadi begini, Zeus itu punya anak dari wanita biasa namanya Lo. Zeus ini mitologi Yunani? Iya, mitologi Yunani. Punya anak sama perempuan namanya Lo. Nah ini kita nyambung dikit lah ke mitologi Yunani ya. Nah Lo ini ketahuan sama Hera, benci kan Hera kan. Akhirnya Zeus ini nyembunyiin selingkuhannya begini caranya, diubah jadi sapi putih betina. Nah tapi ada satu kejadian pokoknya Hera ini berhasil menyakitkan Zeus tuh, kasih ke saya itu sapi bagus banget, cantik banget, padahal dia tahu itu kan dijaga sama Titan, sama raksasa mata 100. Kan ya kalau mata 100 mah ya artinya dia nutup satu, buka yang lain. Jadi kan never ending kan. Akhirnya Zeus ini kirim Hermes supaya bikin tidur itu, kan dia licik kan. Hermes mirip-mirip Loki sih. Bikin supaya tidur itu raksasa mata 100 ya. Ya udah, ini udah tidur ya udah dilepasin. Dilepasin akhirnya ketahuan. Akhirnya sama Hera jahatnya apa? Dikasih belalang yang gede sekali. Jadi setiap kali dia nggak bisa berhenti. Jadi harus lari terus, dengan bayangin kamu manusia tapi dijadiin sapi terus lari terus lari. Hera ini sama sadis juga ya? Sadis mau. Ada yang lebih sadis lagi itu Lamia gitu. Tapi pokoknya ketemu sama Prometheus. Tahu kan Prometheus? Nah Titan itu yang ngasih api ke manusia. Prometheus ini dihukum, diikat di mana, di batu, gunung batu yang besar. Jadi tiap sore itu selalu dimakan, tiap pagi atau tiap sore dimakan hatinya. Nah, udah gitu udah gitu pas lagi gitu saya tahu kamu siapa, kan dia peramal kan, kamu lari ke Mesir. Udah dia lari ke Mesir. Lari di Mesir katanya bisa selamat dari Hera. Nah di situ ternyata Zeus nungguin jangan tanya aku kenapa ya, pokoknya Zeus nungguin di Mesir. Terus udah dibunuh itu belalangnya, disentuh jangan terus disentuh kepala ininya sama Zeus, berubah jadi perempuan lagi. Nah makanya anaknya namanya Epaphos artinya lahir dari sentuhan. Nah Epaphos ini menurut sejarahnya adalah yang membuat kota Memphis di Thebes. Nah ini kalau disambungin sama sejarah itu berarti itu seperti Narmer, Firaun pertama Mesir yang hidup 3000 tahun sebelum Masehi. Itu. Menarik gitu. Nah, berarti secara timeline barengan dong ya? Maksudnya iya, barengan. Cuma mungkin ada yang lebih maju, ada yang lebih ini gitu. Dan mereka, aku penasaran deh kalau misalnya dewa-dewa ini tuh bisa mati nggak sih? Kalau dalam mitologinya ya, mitologinya itu biasanya tersingkir.
tersingkir atau enggak kayak itu anaknya Dewi Bumi itu punya contohnya yang mitologi Yunani, punya anak sama Tartarus. Jangan tanya aku bagaimana Tartarus, dia punya anak Typhon itu. Nah Typhon itu besar sekali, katanya dia setiap kali jalan gitu ya, konon jalan tuh bikin badai di mana-mana. Itu yang bisa mengalahkan Zeus, tapi akhirnya Zeus bangkit lagi, dia bisa lawan dia. Itu dikubur di bawah Gunung Etna di Yunani. Nah itu contohnya, itu contoh kan. Ada juga yang memang Kronos yang papanya siapa? Papanya Zeus itu juga tersingkir gitu. Jadi pokoknya dikurung lah apa. Yang nggak mati berarti. Jadi nggak mati, paling mungkin dilumpuhin seperti itu. Iya. Menarik. Kecuali Osiris ini. Osiris ini. Osiris adalah satu-satunya dewa yang memang punya kuburan. Iya. Yang aku lihat pernah waktu itu di bawah Sphinx, di bawah Sphinx itu. Satu-satunya. Menarik. Nah, berarti kalau misalnya ngomongin kuburan, nanti kita tanyain ke Adem juga ya. Nah, kalau misalnya ngomongin Mesir kuno, ada nggak sih mereka tuh kayak bukti peninggalan sejarahnya, misalnya kayak artefaknya lah atau apanya, itu ada nggak sih? Maksudnya apa nih, kalau kuburan Osiris mah nggak ada ya? Kuburan atau kayak misalnya gambar-gambar atau apa gitu? Biasa kalau cerita-cerita ini sih dapatnya orang menerjemahkan hieroglif ini tuh dari papirus, gulungan-gulungan papirus itu. Iya, dari situ. Dari ya pokoknya gulungan-gulungan papirus, terus lukisan-lukisan di dinding gitu kan, mural-muralnya begitu, sama patung-patung. Kan. Menarik. Berarti sebenarnya ada bukti, maksudnya ada kalau bukti berupa tulisan atau berupa apalah gitu. Nggak hanya sekedar makanya rakyat gitu. Kalau orang zaman dulu tuh prasasti ya, kalau kita sebutnya Indonesia prasasti itu kan penting banget. Itu yang menceritakan segalanya, kayak bukan Anunnaki, Sumeria juga gitu kan, dari tablet gitu. Iya. Iya. Kan kalau misalnya Mesir tuh terkenal sama piramidanya ya. Nah, boleh nggak sih diceritain kayak piramida tuh kayak gimana? Terus 3 piramida itu kayak gimana gitu? Pokoknya itu yang terkenal Khufu, Khafre, Menkaure kan, yang depan Giza itu kan. Nah itu ya kalau sejarahnya ya pakai roda gitu kan, yang satu-satu. Yang aku bilang ya aku sih gimana ya? Ya kita ikutin sejarah ya, buku sejarah seperti itu dibangun saat itu. Karena sebetulnya kalau raja itu, Firaun itu detik dia memerintah, dia langsung memerintahkan pembuatan makamnya, karena butuh 40 tahun biasanya. Jadi misalnya nih aku jadi Firaun, aku udah bilang sama arsitek, bikinin aku punya kuburan gitu. Karena kuburannya tuh benar-benar semua harta kekayaan tuh jadi satu sama kita. Makanya kalau sarkofagus tuh ada lubang di bawah. Jadi untuk rohnya keluar masuk dari bawah. Maksudnya bawah. Ini kan peti, ini kepala, ini kaki kan. Nah, kakinya ini yang ada lubang kayak begini. Kayak gitu. Jadi nanti dia rohnya dibawa kemana-mana sama dewa berbentuk kepala manusia terus burung, namanya Ka atau apa gitu. Bawa aja keliling-keliling gitu. Seperti itu. Jadi itulah mungkin salah satunya itu ya, salah satu nah tapi yang aku bilang, piramid itu yang 3 itu tidak pernah ditemuin adanya tubuh jenazah atau nggak ada. Terus jadi gimana? Itu bukan kuburan sebetulnya, nggak tahu apa. Dan ada yang bilang tidak berkaitan sama masyarakat Mesir, karena tidak pernah ada satupun tulisan di Mesir yang mengatakan mengenai piramida. Mungkin karena terlalu gede jadi nggak bisa ditutupin kali ya, nggak bisa dihancurin, jadi tetap kita bisa lihat bukti, oh ini piramid gitu. Dan tidak ada tulisan hieroglif sama sekali di dalam. Oh gitu ya? Nggak ada. Bertolak belakang dong sama yang kita biasa tahu. Iya gitu. Itu makanya kan piramid itu besar sekali, tapi hanya sebagian yang boleh dijelajah. Kenapa? Tahu nggak? Ya dibilangnya sih karena bahaya, takut tersesat, karena banyak labirin gitu, katanya mereka begitu. Tapi pemerintah Mesir memang tegas, nggak boleh, bahkan sampai naik ke puncaknya piramid nggak boleh. Dulu masih boleh, sekarang nggak boleh, langsung kena hukum. Bahkan menjelajah ke Sphinx aja tuh nggak boleh. Yang kan ada orang bilang kan Sphinx tuh ada di kepala, ada di punggungnya, sama di bagian belakang itu ada pintu masuk katanya. Nah, aku nggak terlalu tahu ya. Kamu bisa jelasin dikit nggak sih kayak strukturnya, kayak misalnya mungkin piramida, Sphinx dan lain-lain gitu? Jadi kayak gini loh, intinya sama nggak sih Sphinx sama Sphinx itu pokoknya lebih jauh, lebih tua dari yang kita duga. Waktu itu pernah aku baca tuh pangeran siapa gitu, kayaknya siapa itu raja. Bukan Ma, itu benar pangeran Mesir. Dia dapat mimpi waktu itu. Dia tidur di situ. Waktu itu Sphinx-nya kan gini lah, jadi udah ketutup. Bayangin itu berapa ribu tahun yang
udah masih ketutup pasir, jadi kepalanya muncul gini doang. Itu tiba tidur, kamu bantuin dong bersihin badan saya akan buat kamu jadi raja. Bener, dibersihin sama pangerannya jadi raja. Dan itu sudah berumur 300 tahun atau 3000 tahun gitu, si Sphinx itu. Jadi jauh lebih tua dari yang kita duga. Dan memang nggak ada yang kita nggak tahu, bahkan ada yang bilang kepalanya tuh sebetulnya kepala anjing gitu kan, terus diganti kepala manusia. Bahkan kepala siapa itu pun masih diperdebatkan yang di Sphinx itu. Nah, kalau sebetulnya kita jangan lupa piramid itu bukan hanya 3 itu. Masih banyak 118 lagi yang diidentifikasi. 80 laginya di daerah Sudan. Ya disebutnya daerah Kus yang sekarang modern dibilang negara Sudan. Jadi bukan hanya itu doang gitu yang di situ. Oke, menarik nih piramid ya. Udah tunggu. Kita ajak Adam dulu. Gimana Fer? Bisa dikontak nggak ke Adam ya? Hah? Enggak. Jurus New Sign Editor. Kita harus kaget nggak sih? Nggak tahu lah. Gue jadi so asik kayak di sini. Tiba-tiba dipanggil, sekarang rasa tidak dibutuhkan. Ini sudah hadir. Gue bukan Jini, gue Saras 008. Anak 90-an nih. Tahu ya. Nggak tahu lagi, 90-an banget. Tahu, Saras 008. Biasa ya kalau di yang di atas 50 tuh kayak nggak bakal paham. Gimana nih? Aku lupa ngikutin. Terima kasih sudah hadir, karena tadi kita ngomongin tentang mitologi di Mesir. Terus ada beberapa hal yang kita pengen kepoin, aku sih sebenarnya. Jadi aku pengen tahu dari sudut pandang Stella sama kakak gitu. Jadi ada berapa poin gitu. Sebelumnya perkenalan dulu dong. Perkenalkan, gue Danusius. Anak magang sudah bulan berapa? Anak magang udah berapa bulan ya? Gak tau sih, gajinya gak pernah masuk sih, gue juga bingung sih. Yang gue tuntut rasanya orang ini. Stella sama Kadam kenalan dulu kali ya? Saya sudah kenal. Udah kenal ya. Baiklah kalau begitu. Jadi ada berapa poin nih? Yang tadi aku penasaran banget sih, maksudnya dari sudut pandang kalian berdua nih. Yang pertama dulu. Nah, pertanyaan pertama adalah makam dari Osiris itu sendiri. Kan kalau tadi Stella ceritain dia dibunuhkan dan dipotong-potong jadi 42 bagian ya. Nah, terus habis itu ada satu part yang hilang di altarnya, akhirnya dia disembuhin tuh pakai balsam terus jadi mumi lah. Jadi mumi pertama. Iya, mumi pertama ya. Nah, sampai akhirnya dia meninggal dan ada makamnya itu. Nah, itu Stella bisa ceritain nggak sih? Nah, pokoknya aku nggak tahu, cuman istilahnya itu tuh dia udah mati aja, udah mati terus dia jadi memerintah. Aku nggak ngerti bagaimana prosesnya, cuman ada yang pernah dibilang ditemukan Tomb of Osiris di situ, kuburan Osiris. Dan ada di mana sih di? Orang bilang dekat-dekat Sphinx itu. Oh, dekat Sphinx. Dekat-dekat Sphinx itu di bawah ya, mungkin bukan pas di Sphinxnya langsung, di sekitar situ. Pernah ada waktu itu videonya, orang menjelajah, udah lama banget itu. Iya. Gambarnya ini ya? Iya, itu penggambarannya, penggambaran di bawah tanahnya itu. Iya. Ini benar ya? Iya. Ada lagi yang mau diceritain nggak? Enggak. Itu aja. Nah, kalau aja. Dari kakak gimana? Kan kakak bisa ngecek lah secara apa namanya? Itu apa namanya? Jadi gini. Etik eye lah gitu. Dulu kan kita di DTT Basra kan pernah waktu itu ETI kan ke Mesir gitu. Memang ada beberapa makam, lebih dari satu kalau nggak salah, lebih dari satu. Nah, gue juga bingung nih, yang mana yang dikategorikan Osiris itu? Itu kan harus dibedah lagi ya, secara sejarah sama supranatural gitu. Kayaknya kalau ditanya makam, memang ada makam, tapi belum tahu nih dia Osiris atau tidakkah, gitu. Karena buat gue pribadi, legenda sama realita agak berbeda nih, gitu loh. Maksudnya legenda kan sesuatu yang agak dibesar-besarkan nih. Nah, sedangkan kalau kita ngomongin realita, kadang-kadang cuman ya manusiawi, masih manusia gitu loh, ngerti gak? Nah, itu yang gue rasain. Bingung nggak maksud gue? Ngerti.
Jadi kalau ditanya makam, memang ada makam. Tapi Osiris atau bukan, nah gue kurang tahu. Makamnya di sekitar situ? Iya, ada beberapa makam di situ. Tapi kalau piramidnya sendiri kan bukan makam kan? Bukan. Iya, Kalau bukan memang. Piramid itu, nah itu kan antara Sphinx sama piramid kan deket deh jaraknya. Iya. Kadang kan kalau kita waktu itu kan kita ke bawah tanah tuh ya. Nah kan pas kita ke bawah tanah itu kita nggak tahu nih masuk jalur arah ke Sphinx atau ke piramid, kita kan nggak tahu, kan jaraknya deket, gitu loh. Tapi bawah tanah itu juga. Maksudnya bawah tanah tuh nyambung nggak sih di dalam itu? Gua rasa sih, ya kalau harusnya sih enggak ya. Beda ya? Harusnya sih enggak. Harusnya enggak. Karena konteksnya buat pribadi gue sendiri, kalau gua hasil dari ET gue saat itu, ya piramid itu sebenarnya bukan lebih dari sekedar makam buat gue pribadi, tapi sebuah sesuatu yang bisa membuka apa ya jatuhnya, teleportasi ya, perpindahan gitulah dari tempat satu ke tempat lainnya. Dia lebih dari kata makam, tapi ada sesuatu yang dia mampu tapi nggak aktif. Nah, gue masih mencari tahu sih sistem pengaktifan itu model apa gitu. Gue juga belum mengetahui sampai sangat amat detail, tapi proses penelitian gue pribadi sih gitu. Kalau waktu itu kan yang saya tahu tuh kan katanya di piramid yang paling gede itu ada Chamber of the King, di dalamnya itu katanya pusat ya. Bisa dibilang piramid itu buat gue pribadi ya pusat dari peradaban sih, pusatnya, karena gue ngerasa kayak di situ semua berawal. Kalau gue rasa ya, di situ semua berawal. Kalau ada ruangan yang soalnya Chamber of the King itu, Chamber of the King itu yang katanya yang Napoleon Bonaparte pernah di situ, meditasi di situ katanya. Chamber of the King di dalam piramidnya sendiri. Maksud gue berawal dari perubahan peradaban ya, gitu kan? Iya. Karena ada berapa ini yang di sini itu di dalam piramid. Nah, ini kalau nggak salah ini pas beberapa bukan gue meneliti tapi beberapa sejarawan meneliti, ini dulunya tempat penyimpanan tabut suci. Iya, katanya tabut perjanjian. Iya, betul. Di situ. Iya. Makanya sebenarnya masih banyak rahasia sebenarnya di piramid sama di Sphinx ini, tapi memang nggak semua, entah pemerintah kalau nggak salah, memang nggak mengizinkan untuk sejarawan atau arkeologi untuk mencari tahu, eksplorasi. Karena katanya sih ada budaya di mana kayak ya semuanya itu berawal dari situ. Jadi kalau andai kata diteliti, takutnya ya kita udah tahu kita dari mana tuh kayak bakal merusak kesenjangan manusia, hubungan manusia gitu. Gitu kalau gue rasa ya. Iya memang. Gitu. Ada yang bilang memang ini Chamber of the King ini memang nggak lengkap. Memang ada sesuatu yang dihilangin, makanya baru dibuka ke publik. Nah terus yang kenapa gue bilang di sini nih pusat, karena banyak eksistensi astral saat itu gue lihat. Apa yang kakak lihat maksudnya? Prajurit astral yang memang mereka menjaga tempat ini. Kita berpikir logika aja lah. Kalau dia bukan sesuatu tempat yang aman, harusnya nggak ada dijaga dong. Nah, tapi kalau banyak pasukan astral di sana, berarti dia menjaga dong. Pasti ada sesuatu. Ya hukum sesimpel itu sih. Dijaga berarti ada sesuatu yang dijaga. Kalau nggak dijaga berarti nggak ada sesuatu yang istimewa di situ. Itu yang gua berpikir ulang gitu. Nah terus kan tadi Stella bilang ternyata di piramida itu nggak ada gambar-gambar yang kayak kita tahu lah gitu. Nah itu yang pas kakak lagi ETIA itu bisa kelihatan nggak sih? Gambar-gambar? Kayak artefak atau apa segala macam? Banyak. Dan nggak ada kan selalu? Apa yang artefak itu di dalam piramida? Di dalam piramida? Kalau di piramida memang nggak pernah dikeluarin artefak-artefaknya. Sejauh yang saya kayak tahu. Lebih kayak dirahasiakan. Semua ditujukan dari segi makam dong. Tapi nggak dijelasin secara detail banget tuh. Dalamnya seperti apa tuh kayaknya enggak ya? Tau cuman kayak spot kayak gini doang nih. Enggak, maksudnya kayak makam raja kan itu kan bawa perhiasan banyak. Nah, itu kayak Raja Tutankhamun memang banyak banget kan. Tapi kalau dari piramid memang jarang gitu. Kayaknya nggak ada deh.
Cuman itu Chamber of the King itu aja. Yang tempat Napoleon Bonaparte katanya meditasi di situ. Padahal masih lengkap di bawah sana. Jadi banyak ruangan yang sebenarnya nggak dipublikasiin di situ. Nah, makanya gue bilang kayak waktu gue ETI itu kok kok di film-film sama seperti kita lihat kayak ada gambar-gambar apa gitu loh. Nggak ada kan? Maksudnya justru kayak seperti di film. Gue pikir kayak di film doang, cuman ya fantasi aja. Ternyata ada dan itu kayak dikasih tahu ada bunga beracunnya gimana. Gue lupa, banyak hal yang gue dapet gitu loh dari ETI ke Mesir itu. Tapi balik lagi karena keterbatasan waktu kita, ya akhirnya kita ya tidak melanjutkan dulu gitu kan. Kita mempending lah. Karena bagi gue pribadi, kalau sendiri kan lelah ya, kayak gitu, otak mikir sendiri gitu loh. Tapi kalau ada temen, di saat kita teman mikir tuh kayaknya lebih enak sih, sharingnya dapet. Gitu. Penelitian tuh sendiri kayak puyeng tuh. Gue jujur aja, kalau sendiri tuh puyeng. Makanya kadang-kadang gue ngajak siapa, kadang ngajak Stella atau ngajak siapa gitu untuk observasi gitu, untuk meneliti. Bunga beracun itu kayak bunga lotus nggak bentuknya? Bunga beracun. Nah, gue nggak lupa. Udah lama banget. Udah lama banget kita ETI dan mungkin gue harus nonton ulang lagi ya. Karena balik lagi, setiap tempat memberikan informasi dan pengetahuan yang beda-beda. Ujungnya kayak di situ gue sadar kayak dunia itu luas banget. Kalau nggak bisa dipeluk sendirian, kita butuh rame-rame secara kasar untuk memecahkannya gimana gitu loh. Emang kenapa dengan bunga lotus warna biru itu memang ya lambangnya Mesir itu. Kan tapi aku beracun konsepnya gitu. Kalau beracun enggak aku nggak tahu kalau bunga lotus. Tapi ada di mitologi Mesir itu. Ranya kan lahirnya di situ. Dari bunga itu di ujung dewa itu. Bunga beracun itu ada? Nah, nggak tahu, belum nggak tahu kalau itu. Mungkin ada tapi saya nggak tahu. Nah, kurang lebih jawabannya kayak gitu. Memang ada makam, tapi jujur kita keterbatasan penelitian. Tapi ada memang makam. Nah, kan kalau misalnya kita searching di Google atau yang sering kita lihat kayak visual wujud-wujud dari orang-orang Mesir pada zaman dulu itu nggak kayak manusia gitu, kayak setengah hewan, setengah manusia. Nah, dewa-dewanya maksudnya? Iya, dewa-dewanya gitu, Anubisnya segala macam. Itu. Nah, aku boleh nggak tahu dari sudut pandang kalian berdua nih, dari mitologi sama kakak? Coba Stella dulu deh. Kalau yang aku tahu itu tuh menggambarkan sifat kepribadian dewa-dewanya. Kayak dewa Sobek kan yang berkepala Sobek. Namanya memang Sobek. Namanya memang dewa Sobek. Oke. Nggak ngerti kenapa namanya Sobek, ya pas banget ya. Itu dia kan kepalanya krokodil, buaya. Ya dia menguasai air. Dia orangnya kejam, kan sesuai dengan aliran air gitu kan. Terus Ra, Horus gitu semua ya menggambarkan kepribadian mereka. Itu aja sebetulnya. Berarti belum tahu itu benar apa enggak lah ya. Yang penting itu kayak merepresentasikan. Kalau orang Mesir mempresentasikan sifatnya itu kepribadian gitu. Kayak Dewi Cinta sapi gitu kan. Terus apalagi Dewi Singa yang Dewi Sekhmet, dewa perang, Dewi perang, kepalanya singa betina kan ganas ya, seperti itu yang paling jelas. Tapi buat gue yang paling serem sih kalau kepala buaya sih. Kepala buaya. Kakak dong. Dia benar. Gue sih. Dia benar, namanya dasar buaya tuh benar itu. Sobek itu memang dia memang kuat yang gitu-gitunya. Sobek, buaya. Ini kayak Ferdi banget ini. Aduh, ya seperti itu. Kalau lagi gimana? Pernah ngeliat nggak? Mungkin gue setuju sih dengan konsep pemahaman dari Stella. Karena gue rasa nggak ada sebenarnya manusia berkepala macem-macem, gitu, kecuali ada settingan lah ya. Aslinya kalau gue teliti ya bahasa supernatural, yang ada memang kita ngomongin manusia atau beda ya, antara iblis sama manusia ini beda nih. Nah kalau kita ngomongin manusia zaman dulu campuran DNA sih waktu itu. Generasi pertama, kedua, ketiga itu ada percampuran. Jadi ada perubahan sedikit
dari bentuknya ini, gue nggak bisa terangin sih ini, agak sensitif sih ini. Makanya dari generasi pertama itulah terbentuknya, ada yang di kitab suci kan raksasa segala macem, ada kan beda-beda, terus ada berbeda tempat, ada berbeda apa budaya segala macam tuh ya, balik lagi di generasi pertamanya ini gitu loh. Adanya perubahan DNA dari generasi pertama ini yang saling berhubungan lah. Tapi sempet gue dengar tadi kalau di mitologi itu kan secara bereproduksinya itu dengan cara kayak meludah gitu kan. Nggak ada sih. Itu diperhalus aja kali. Enggak tahu sih. Kalau nggak diludah bersabda. Iya. Yang ada satu lagi versi ya mastur itu, masturbasi sendiri. Makanya kan ada Firaun ada ritual gitu di Sungai Nil. Oh gitu ya. Iya, ada memang. Karena berkaitan sama penciptaan. Gitu. Oke. Kalau supernatural sih jujur nggak ada sih sebenarnya. Kan makanya gue bilang tadi kalau mitologi legenda itu kadang-kadang kan nggak kurang ilmiahnya gitu, agak terlalu dihiperbolakan. Kita juga harus lihat dari sudut pandang yang supernatural dan realitanya juga nih, ilmiahnya juga nih. Jadi gue bilang, gue bukan berarti gue gak percaya legenda, karena buat gue legenda Mesir, legenda Yunani ini patut harus dihitung juga. Karena kenapa? Buat gue legenda yang kreasi fantasi orang itu biasanya cuman sekedar tiba-tiba hiduplah seorang bla bla bla. Iya, satu cerita lah. Tapi legenda Yunani dan legenda si Mesir ini selalu berawal dari awalnya manusia. Nah ini yang patut gue pertanyakan, patut gue hitung dan patut gue masukkan dalam unsur-unsur penelitian gue. Mereka ini ada atau enggak? Kalau gue rasa sejarah mereka tuh ada, tapi mungkin di zaman itu kan sesuatu kan agak dibesar-besarkan gitu. Iya. Ya kan? Ada imajinasi lah di sana. Jangankan zamannya dewa Mesir dan Yunani gitu kan. Zaman kita aja yang masih kerajaan-kerajaan tuh kan katanya yang wow banget gitu kan. Kerajaan-kerajaan Indonesia yang bisa ini, yang bisa itu, yang punya ilmu karena kanuragan banget atau apa gitu kan. Ya intinya agak dihiperbolakan, gitu loh. Karena keterbatasan ya pola pikir manusia, peradaban manusia sih kalau gue rasa. Tapi ada nilai kebenarannya. Ada. Nah itulah tugas gue sebagai seorang peneliti dan sejarawan lah. Gitu kan. Mari kita mengungkap bersama. Gimana ya kita ngomongnya? Banyak memang sejarah-sejarah yang disembunyikan oleh pihak-pihak ya tertentu lah, termasuk yang terutama tuh keturunannya The Uncle. Yang jelas saat itu kan gue ingat banget gue berada di puncak piramid. Saat itu gue ingat banget gue menginjak sesuatu yang seperti ya itu kan pasir kuning semua ya. Yang di bagian atas ya. Iya, ya nggak sih. Nah tiba-tiba ada setengah buletan logam. Jadi kan antara logam silver gitu kan, ya kan, sama pasir kan kelihatan bedanya. Plus pulang dari syuting itu gue nangis di jalan. Oh ya, kenapa? Gue kaget. Gue manusia biasa gitu, gue bisa kaget. Sesuatu yang gimana sih? Sesuatu informasi yang berbahaya tuh lo dapet, gitu loh.